Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfo. Kita berjumpa kembali di program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Serangkaian informasi kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dalam satu pekan ini akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Lydia Nadifa, segera kami hadirkan informasi yang pertama. Mitra Kominfo, menjadi rangkaian kegiatan Hari Jadi ke-73 Kabupaten Banjar dan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Banjar menggelar event Banjar Expo 2023 yang dibuka oleh Bupati Banjar Haji Saidi Mansur di RTH Alun-Alun Ratu Zaleha, Martapura. Banjar Expo 2023 menghadirkan kurang lebih 124 stand dan diharapkan dapat menampilkan segenap potensi daerah Kabupaten Banjar sebagai penggerak roda perekonomian di Kalimantan Selatan. Menjadi rangkaian kegiatan Hari Jadi ke-73 Kabupaten Banjar dan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Banjar menggelar event Banjar Expo 2023 yang dibuka Bupati Banjar Haji Saidi Mansur di RTH Alun-Alun Ratu Zaleha, Martapura. Menurut Ketua Panitia Hari Jadi ke-73 Kabupaten Banjar Ikhwansyah, kegiatan meliputi Expo Pembangunan, Manis Street Food Festival, Job Fair, Bazar UMKM, Seminar Parenting, dan pemberian makanan tambahan. Serta digelar juga Festival Kreativitas Anak Usia Dini, Festival Kepemudaan Banjar, serta Festival Seni Budaya dan Islami. Ditambahkan Ikhwansyah, Banjar Expo 2023 menghadirkan kurang lebih 124 stand. Diharapkan dapat menampilkan segenap potensi daerah Kabupaten Banjar sebagai penggerak roda perekonomian di Kalimantan Selatan. Kemudian kegiatan ini juga menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan dan mempromosikan produk unggulan yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Banjar. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menyorot tentang peluang investasi dari kegiatan Banjar Expo ini. Dijelaskannya, event ini bertujuan untuk mengenalkan, dan ketika orang sudah mengenal, baik dari aturan mekanisme birokrasi, maka akan bisa mendatangkan investasi dan membantu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjar. Ditambahkan Bupati, berbagai pembangunan yang ada serta destinasi wisata di Kabupaten Banjar cukup beragam, baik itu wisata alam juga kawasan religius yang menjadi daya pikat bagi investor. Ia pun mengharapkan Banjar Expo ini menjadi awal yang baik dalam tujuan untuk menggait investor menanamkan investasinya di Kabupaten Banjar, serta mengenalkan kepada orang luar tentang daerah Kabupaten Banjar, sehingga nantinya ada keinginan untuk berinvestasi di Kabupaten Banjar. Kegiatan yang dihadirkan di Banjar Expo, salah satunya kami berharap kegiatan ini bisa memperkenalkan pembangunan Kabupaten Banjar yang sudah dilaksanakan, begitu pula menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjar. Kita ketahui 2021 kita dilanda pandemi dan alhamdulillah 3 tahun ini perekonomian kita bisa lebih baik. Begitu pula produk unggulan destinasi wisata juga dihadirkan di Banjar Expo, dan mudah-mudahan ini menjadi kepedulian kita, baik itu dari jajaran pemerintah daerah, begitu pula kepedulian cinta masyarakat untuk daerahnya. Kegiatan ditandai dengan pengguntingan pita oleh Bupati Banjar, didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias beserta unsur Porkopimda. Dilanjutkan dengan mengunjungi stand Banjar Expo 2023. Banjar Expo 2023 Kabupaten Banjar ini digelar selama 5 hari dari tanggal 19 hingga 23 September 2023. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan.
Metrokominfo, guna memberikan informasi kesiapan dalam menghadapi pemilu dan pilkada 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Banjar lakukan audiensi dengan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur. Ketua Bawaslu Kabupaten Banjar Muhammad Hafiz Rida menjelaskan, maksud dari silaturahmi adalah menjelaskan langkah dan kegiatan Bawaslu dalam tahapan persiapan pemilu 2024 mendatang. Guna memberikan informasi kesiapan dalam menghadapi pemilu dan pilkada 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Banjar lakukan audiensi dengan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur di Mahligai Sultan Adam Martapura. Audiensi dipimpin Ketua Bawaslu Kabupaten Banjar Muhammad Hafiz Rida, dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri, serta Kepala Kesbangpol Kabupaten Banjar Safri Nur. Ketua Bawaslu Kabupaten Banjar Muhammad Hafiz Rida menjelaskan, maksud dari audiensi ini adalah menjelaskan langkah dan kegiatan Bawaslu dalam tahapan persiapan pemilu 2024, serta memberikan laporan kegiatan persidangan perihal administrasi beberapa waktu lalu. Hal tersebut diakuinya karena adanya misinformasi pada peserta pemilu 2024, namun semuanya sudah dapat diselesaikan dengan baik. Ia pun mengharapkan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan pada semua kegiatan Bawaslu agar pemilu 2024 berjalan aman dan damai sesuai dengan apa yang telah dideklarasikan bersama. Terkait alat peraga kampanye akan ditertibkan pada 28 November 2023. Ia pun mengharapkan pada pelaksanaan pesta demokrasi nanti, baik peserta, partai politik, dan semua pihak mengikuti aturan yang sudah ada sesuai perundangan, sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, agar pemilu dan pilkada tahun 2024 berlangsung aman dan damai. Yang ingin disampaikan pastinya terkait soal persiapan untuk menghadapi pemilu ke depan 2024. Mudah-mudahan kita berharap bahwa pemerintah daerah bisa turut serta mensupport semua kegiatan kita agar pemilu ke depan 2024 berlangsung aman, lancar, dan tentunya damai sebagaimana yang diinginkan oleh semua pihak. Masih panjang lagi, itu nanti kan tanggal 28 November itu belum, jadi masih panjang. Jadi sementara hari ini kan itu namanya masih APS kan. APS hari ini itu nanti masih kebijakannya pemerintah kabupaten. Jadi apakah nanti itu masuknya lewat Perda pastinya, apakah nanti masuknya di iklan atau sebagaimana, atau ya apa namanya, karena sebelumnya juga ada rapat sebelumnya di BPKAD ya. Jadi kemungkinan besar itu nantinya mungkin akan masuk di wilayah-wilayah iklan. Kalau iklan sih harusnya ada kontribusi harusnya untuk pemerintah daerah, harus seperti itu. Tapi kita belum tahu nanti, karena itu tergantung dari pemerintah daerah. Yang pastinya kita berharap bahwa baik itu peserta pemilu dan hari ini partai politik maupun penyelenggara pemilu, kami sendiri dengan KPU ya berharap semua pihak mengikuti aturan main yang sudah diatur sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, agar semua kegiatan-kegiatan kita, hajat-hajat kita di 2024 berlangsung aman dan damai. Lagi kita sudah melaksanakan beberapa deklarasi damai kan, dan harapan kami wabil khusus ya terhadap peserta politik juga ke depan ya dalam mensosialisasikan dirinya atau berkampanye ke depan nanti bisa melihat hal-hal yang barangkali nanti menjadi catatan-catatan yang negatif harusnya dihilangkan, dihindari, jangan sampai nanti ada masalah. Contoh saja mungkin sebagaimana yang terjadi hari ini, bukan masalah sebenarnya, tapi lebih tepatnya ada hal-hal yang mungkin misadministrasi, makanya kemudian ada persidangan. Dan secara prinsip bahwa seluruh dalam hal ini Kabupaten Banjar, Bawaslu Kabupaten Banjar mau tidak mau ya tetap dengan porsinya kita akan melakukan pengawasan, dan bila memang diharuskan ada persidangan yang akan kita sidang sebagaimana yang seharusnya. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Kita
beralih ke berita selanjutnya, Mitra Kominfo, dalam rangka Gerakan Nasional Penanganan Dampak El Nino, Dinas Pertanian Kabupaten Banjar menggelar syukuran panen sekaligus tanam padi di lahan kelompok tani hidup baru Desa Sungai Rangas Hambuku, Kecamatan Martapura Barat. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman menjelaskan, dari Juli hingga September 2023, menanam padi di Kalimantan Selatan sudah terrealisasi seluas 65.000 hektar dari target 100.000 hektar. Dalam rangka Gerakan Nasional Penanganan Dampak El Nino, Dinas Pertanian Kabupaten Banjar menggelar syukuran panen sekaligus tanam padi di lahan kelompok tani hidup baru Desa Sungai Rangas Hambuku, Kecamatan Martapura Barat. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabiri Nur, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi bersama unsur Porkopimda Kalsel dan Kabupaten Banjar lakukan tanam padi di lahan tersebut. Syahbiri Nur mengatakan, sumber alam yang terbarukan antara lain dari bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Salah satu dari hasil pertanian adalah padi. Sementara itu, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi mengungkapkan, hasil panen pada tahun 2023 jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tetapi dihadapkan dengan fenomena El Nino yang mengakibatkan musim kemarau yang lebih panjang. Menurutnya, dalam menghadapi dampak El Nino, pemerintah Kabupaten Banjar telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Kementerian Pertanian untuk mencari solusi yang tepat dalam menjaga kesejahteraan petani di Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman menjelaskan, dari bulan Juli hingga September 2023, menanam padi di Kalimantan Selatan sudah terrealisasi seluas 65.000 hektar. Target yang diberikan Menteri Pertanian seluas 100.000 hektar. Pihaknya pun akan mengupayakan menanam lagi seluas 35.000 hektar, yakni pada bulan September sampai pertengahan November 2023. Panen sekaligus kita juga melakukan dalam rangka Gerakan Nasional Tanam Padi pada saat menghadapi El Nino dan La Nina. Perlu kami sampaikan untuk Provinsi Kalimantan Selatan sampai hari ini kita sudah realisasi 65.000 hektar dari bulan Juli, Agustus, dan September sampai dengan tanggal 18. Sisanya dari target yang diminta oleh Pak Menteri kepada Pak Gubernur kepada kami semua sebanyak 35.000 hektar itu akan kita lakukan pertanaman di bulan September ini sampai dengan pertengahan Oktober. Insya Allah target yang diminta sebanyak 100.000 hektar, kita berupaya 100.000. Tadinya saya hanya memiliki 1.000 hektar, cuma Pak Menteri menyampaikan Kalimantan Selatan bersama Pak Gubernur dan saya diminta 100.000 dan alhamdulillah hari ini sudah mencapai target sebanyak 100.000. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Banjar menggelar apel peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 PMI di Stadion Mini Barakat Martapura. Sambutan Ketua Umum PMI Republik Indonesia Haji Muhammad Yusuf Kalla yang dibacakan Habib Idrus Al-Habsyi mengatakan, program utama PMI pada bulan-bulan ini adalah bagaimana membantu masyarakat yang kekeringan hingga menyebabkan kekurangan air bersih dan juga kehidupan yang serba sulit. Palang Merah Indonesia Kabupaten Banjar menggelar apel peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 PMI di Stadion Mini Barakat Martapura. Bertindak sebagai inspektur upacara, Wakil Bupati Banjar, sekaligus Ketua PMI Kabupaten Banjar, Habib Idrus Al-Habsyi. Dihadiri pengurus dan anggota PMI, para relawan pelajar, terdiri dari MTSN, SMP, dan SMA sederajat se-Kabupaten Banjar. Sambutan Ketua Umum Palang Merah Indonesia Republik Indonesia Haji Muhammad Yusuf Kalla yang dibacakan Habib Idrus Al-Habsyi mengatakan, program utama PMI pada bulan ini adalah bagaimana membantu masyarakat yang kekeringan hingga menyebabkan kekurangan air bersih dan kehidupan yang serba sulit.
Dalam rangka membantu penyelesaian iklim yang berubah ini, maka pada bulan-bulan yang akan datang, Palang Merah Indonesia akan menjalankan program penghijauan. Semua relawan harus menanam pohon yang akan dikoordinasikan bersama-sama. Selain apel, juga digelar pelantikan massal relawan Palang Merah Indonesia terdiri dari PMR, Pembina, Forum Pembina, dan KSR se-Kabupaten Banjar oleh Wakil Bupati Banjar sekaligus Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Banjar Habib Idrus Al-Habsyi. Selain itu juga digelar parade budaya di mana para peserta apel memakai pakaian adat Banjar dan atribut lainnya. Ulang tahun PMI yang ke-78, mudah-mudahan dengan adanya ini PMI lebih maju lagi ke depannya untuk keselamatan umat, dan tadi sekaligus melantik relawan PMI se-Kabupaten Banjar yang terdiri dari tadi beberapa, alhamdulillah pesertanya banyak. Mudah-mudahan nantinya ke depannya kita PMI terus berkelanjutan berkembang, mudah-mudahan Kabupaten Banjar PMI dicintai oleh masyarakat Kabupaten Banjar. Dan tadi kita memberikan sambutan Pak Ketua Pusat Pak Yusuf Kala yang pada intinya untuk ini kita dilanda kekeringan. Jadi mudah-mudahan dari PMI, dari WPD bisa membantu air berbagi. Alhamdulillah sudah berjalan kemarin ke desa-desa yang melakukan sampai ke panti-panti. Mudah-mudahan walaupun kita terbatas, PMI punya tangki satu, tapi alhamdulillah sudah sudah diperbaiki. Mudah-mudahan insya Allah bisa teratasi untuk kekeringan di Kabupaten Banjar ini. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian gelar rapat persiapan interview tim evaluator eksternal sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE Kemenpan RB tahun 2023. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan dalam menghadapi wawancara nanti agar bisa disiapkan data dukung terkait penilaian SPBE untuk semua SKPD, seraya berharap ada peningkatan indeks SPBE di Kabupaten Banjar. Kita sekarang sedang menyempurnakan aplikasi untuk Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian menggelar rapat persiapan interview tim evaluator eksternal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE Kemenpan RB tahun 2023 di Aula Baiman Bapedalitbang Kabupaten Banjar. Rapat dipimpin Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, didampingi Asisten Administrasi Umum Rahmat Dhani, Kepala DKISP Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidil Basit, serta Kepala BPKPAD Kabupaten Banjar Ahmad Juliadaini. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan, dalam menghadapi wawancara nanti, agar bisa disiapkan data dukung terkait penilaian SPBE untuk semua SKPD. Ia pun mengharapkan ada peningkatan indeks SPBE di Kabupaten Banjar. Saat ini indeks SPBE Kabupaten Banjar 2,56 dengan kategori cukup, masih di bawah prediksi, minimal 2,6. Ia pun juga mengharapkan kerjasama semua SKPD agar dapat meningkatkan penerapan dan nilai indeks SPBE semakin baik. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidil Basit menjelaskan, melalui rapat persiapan ini diharapkan dukungan dan partisipasi dari semua tim, agar di dalam penilaian tahun ini dan tahun akan datang dapat ditingkatkan dari tahun sebelumnya. Penerapan SPBE sudah menjadi kewajiban dan tolok ukurnya tahun ini menggunakan 47 indikator. Ditambahkan Aidil Basit, nantinya Kemenpan RB dan asesor eksternal akan melakukan interview dan diharapkan penilaian akhir terhadap indeks SPBE Kabupaten Banjar mendapatkan hasil yang terbaik. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. kita mulai masuk sampai ke unit pengadilan upah.
Mitra Kominfo, usai menggelar rapat persiapan, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian laksanakan penilaian interview evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE Kemenpan RB tahun 2023. Pada tahun 2022 lalu, evaluasi pelaksanaan 2021 Indeks SPBE Kabupaten Banjar dengan nilai 2,54 masuk dalam kategori sedang. Harapannya dari evaluasi ini bisa meningkatkan nilai SPBE ke kategori baik dengan nilai 2,6. Usai menggelar rapat persiapan, kali ini pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian melaksanakan penilaian interview evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE Kementerian PAN RB tahun 2023 di Comment Center Manis Martapura. Evaluasi dan interview dipimpin Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, didampingi Kepala DKISP Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidil Basit, Kabid Penyelenggaraan E-Government DKISP Kabupaten Banjar Cornelius Kestianto, serta beberapa Kepala SKPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar. Tim asesor perguruan tinggi yang ditunjuk atas pelaksanaan SPBE di Kabupaten Banjar, yakni Agung Oka Sudana dari Universitas Udayana Bali, Inyoman Piarsa, Koordinator Tim SPBE Provinsi Bali, dan Kemenpan RB Republik Indonesia Agus Prianto. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan, melalui evaluasi inilah nantinya akan muncul Indeks SPBE Kabupaten Banjar. Pada tahun 2022 lalu, atas evaluasi pelaksanaan 2021, Indeks SPBE Kabupaten Banjar meraih nilai 2,54, masuk dalam kategori sedang. Harapannya, dari evaluasi ini bisa meningkatkan nilai SPBE ke kategori baik dengan nilai 2,6. Hilman mengungkapkan interview yang dilaksanakan secara daring tersebut ada informasi dan data-data yang harus dilengkapi dalam kurun waktu 5 hari ke depan, dan berharap tingkat kematangan SPBE atas 47 indikator yang harus dipenuhi bisa meningkat. Jadi hari ini dilakukan evaluasi oleh Kemenpan RB melalui asesor perguruan tinggi yang ditunjuk atas pelaksanaan SPBE di Kabupaten Banjar. Dari hasil evaluasi ini akan muncul nanti Indeks SPBE Kabupaten Banjar. Nah, perlu kami informasikan tahun 2022 yang lalu atas evaluasi pelaksanaan tahun 2021, Indeks SPBE Kabupaten Banjar dengan nilai 2,54 masuk dalam kategori sedang. Nah, harapan kita dari evaluasi yang dilaksanakan pada hari ini bisa meningkatkan nilai SPBE Kabupaten Banjar ke kategori baik dengan nilai di atas 2,6. Atas pelaksanaan evaluasi sesuai dengan pedoman Permenpan RB, evaluasi mandiri dilakukan Indeks SPBE Kabupaten Banjar 3,36. Nah, pada hari inilah dilakukan konfirmasi atas data dan informasi dari tim asesor, tim evaluator independen dari perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Kemenpan RB. Pada saat interview yang dilaksanakan tadi ada informasi data-data yang harus kita lengkapi kembali dalam masa waktu 5 hari ke depan, hingga harapannya klaim kita atas tingkat kematangan pelaksanaan SPBE atas 47 indikator yang harus kita penuhi itu bisa meningkat hingga level evaluasi tingkat kematangan Indeks SPBE Kabupaten Banjar berada di kategori baik. Jadi kita mempunyai peluang yang besar dari penyampaian yang dilaksanakan oleh asesor tadi, tapi kita perlu memperbaiki dengan menyampaikan informasi dan data-data tambahan seperti sebagaimana yang diminta oleh asesor, dan juga kita menambahkan karena ini poin penting terkait dengan pelayanan. Evaluasi itu mendapatkan nilai positif terkait dengan reformasi birokrasi tematik yang disampaikan oleh pemerintah pusat terkait dengan pengentasan kemiskinan, terkait dengan investasi, dan terkait dengan prioritas aktual Presiden seperti
pelayanan pelaksanaan pemerintahan berbasis digital dengan MPP digital yang juga sudah kita jalankan di Kabupaten Banjar, juga terkait dengan inflasi, ada aplikasi-aplikasi yang sudah kita jalankan. Harapannya seperti sampai tadi kita punya potensi untuk bisa masuk ke kategori baik. Ini yang kami lakukan dan upayakan untuk melengkapi dalam 5 hari ke depan. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi menutup perjumpaan kita di Lensa Banjar sepekan untuk edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lydia Nadifa mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.